Hai guys, selamat datang kembali di channel Viral Sosmed. Apa kabar hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu. Sambil kita tarik napas panjang, saya ingin kita semua hadir utuh di sini. Mungkin saat ini kita lagi di tengah-tengah chaos, lagi banyak pikiran, atau hati lagi gak enak. Yuk kita istirahatkan sejenak semua itu. Hari ini, kita akan masuk ke episode ke-23 dari video playlist seni melepaskan beban batin, Letting Go. Mari kita mulai. Tema hari ini sangat mendalam. Kekuatan tersembunyi dalam sikap pasrah. Bagaimana sikap pasrah, atau surrender, ternyata memiliki kekuatan yang luar biasa dalam hidup kita. Karena pada akhirnya, hidup ini gak akan pernah bisa kita hadapi kalau kita terus-terusan menolak yang namanya realitas. Part 1. Perlawanan adalah penderitaan. Coba kita renungkan, kenapa masalah kita terasa berulang? Kenapa level kesadaran kita gak meningkat? Jawabannya, karena kita menyimpan banyak perlawanan, banyak keegoisan yang menolak realitas. David R. Hawkins, dalam perspektif energi, membagi vibrasi hidup kita menjadi dua, power vibrasi positif yang berkontribusi pada pengembangan, dan force vibrasi negatif yang destruktif. Level-level kesadaran terendah, seperti malu, shame, di level 20, bersalah, guilt, dan apatis, apati, atau keputusasaan, adalah frekuensi yang paling menghancurkan. Kalau kita merasa, aku gak pantas, aku orang tua yang gak benar, atau aku putus asa, hati-hati. Kita sedang berada di titik paling bawah. Perlawanan terhadap realitas, sekecil apapun, akan selalu membawa kita ke frekuensi yang lebih turun lagi, membuat kita terjebak dalam lingkaran penderitaan. Maka langkah pertama adalah menyadari, perlawanan itu menyakitkan. Part 2. Berhenti jadi orang baik, jadilah orang sadar. Ada rumus sederhana tentang bagaimana kita berinteraksi dengan dunia luar dan diri sendiri. Saya suka menyebutnya, orang jahat, orang baik, dan orang sadar. 1. Orang jahat, mereka bilang tidak keluar, tapi ya ke dalam. Pokoknya yang penting aku, yang di luar enggak penting, mereka egois. 2. Orang baik, nah ini yang sering menjebak, mereka bilang ya keluar, tapi kebanyakan tidak ke dalam. Tipe ini adalah people pleaser, gak enakan, susah bilang tidak atau menolak. Mereka berkorban demi siapapun, tapi lupa menyayangi diri sendiri, self-love. Akhirnya mereka malah kekurangan cinta untuk diri mereka sendiri. Guys, hati-hati jika kita terlalu ingin menjadi atau terlihat baik. Lebih baik kita berhenti jadi orang baik, tapi jadilah orang sadar. 3. Orang sadar. Mereka mampu bilang ya keluar, dan juga ya ke dalam. Mereka punya kekuatan untuk menolak dan punya kekuatan untuk mengiyakan perasaannya. Gak ada lagi cerita hidupku demi anak supaya anak bahagia, tapi ibunya sendiri sedih. Atau pokoknya aku membahagiakan orang tua, tapi anaknya jadi menderita. Kita tidak bisa menjadi lilin yang menyinari sekitar tapi akhirnya diri sendiri yang terbakar. Jadilah sadar. Part 3. Penjara diri kecil dan pentingnya circle. Semua program negatif kita muncul dari diri kecil kita. Kita itu dikerdilkan dan dipenjarakan oleh program yang kita bawa dari faktor eksternal. Seringkali, untuk mengenal diri kita malah meminjam omongan orang lain. Makanya kita jadi sensitif banget. Dibilang jelek baper, dipuji melayang. Padahal, tidak ada yang benar-benar tahu kita, kecuali diri kita sendiri. Yang di luar itu hanyalah persepsi. Jika program kita kecil, kita akan melihat lingkungan jadi kecil, dan kita akan mengecilkan diri. Ingat, kita ini adalah kesadaran yang luas, tapi terpenjara oleh kekerdilan program. Itu seperti yang dikatakan di buku Rich Dad Poor Dad, kenapa orang miskin tetap miskin, dan orang kaya tetap kaya. Karena mindset. Mengubah hidup berarti mengubah mindset dan mengubah kebiasaan. Dan yang terpenting, melepaskan diri kecil dan masa lalu itu. Ini gak bisa dilepaskan kalau kita gak mau. Maka penting banget untuk kita ganti circle pertemanan. Jangan-jangan, circle yang toksik itu yang membuat program kekerdilan kita terus berjalan dan kita akan terus berputar di lingkungan yang sama. Belajarlah untuk mengungkapkan perasaan. Kalau gak mau, ya bilang gak mau. Part 4. Perasaan adalah tamu.
Ini kunci utamanya. Jalan keluar dari kenegatifan adalah kesediaan untuk menerima dan melepaskan perasaan-perasaan negatif. Bahagia itu bukan dicari, tapi kita sendiri adalah kebahagiaan itu. You are the happiness what you seek. Kita adalah kebahagiaan yang tertutup oleh program dan virus. Jadi tugas kita bukan mencari, tapi melepaskan semua yang menutup itu. Anggaplah perasaan, apapun itu, sebagai tamu. Ketika ada rasa gak enak datang, jangan pura-pura, I'm okay, I'm okay. Itu bahaya. Positive thinking yang berlebihan juga bahaya. Guys, sangat oke kalau kita sedih. It's okay to not be okay. Karena hidup enggak harus oke terus. Yang membuat tambah sakit itu bukan sakitnya, tapi penolakannya. Kalau sakit ditolak, ia berubah dari rasa sakit menjadi penderitaan. Sakit itu pasti, tapi menderita itu pilihan. Belajarlah untuk tidak menolak perasaan apapun yang datang. Karena, no wrong feeling, yang ada wrong action. Setiap feeling adalah sinyal, adalah ayat, yang datang untuk kita baca dan kita amati. Jangan sampai kita sibuk membaca ayat di tulisan, tapi lupa membaca ayat yang nyata yang datang pada diri kita. Part 5. Memaafkan diri dan kekuatan di dalam. Mari kita ambil jeda sejenak. Coba teman-teman rasakan, selama ini, siapa yang paling jahat pada diri kita? Siapa yang paling merendahkan? Bukan faktor eksternal, itu adalah tetangga terdekat kita, pikiran, perasaan, dan emosi PPE kita. Orang lain menyakiti kita sekali, tapi pikiran kita mengulang-ulang kesakitannya ratusan kali. Jadi, yang lebih jahat adalah diri kita sendiri. Kalau kita berpegangan pada kebencian, kita berharap orang yang kita benci mati karena racun yang kita minum setiap hari. Kita kecanduan pada penderitaan, padahal yang paling rugi adalah orang yang tidak memaafkan. Saat ini, saya mengajak teman-teman untuk mengatakan ini dengan tulus pada diri sendiri. Wahai diriku dan wahai jiwaku, aku minta maaf. Mungkin selama ini aku tidak bisa memaafkan siapapun di luar, karena aku tidak bisa memaafkan diri sendiri. Dan yang kedua, wahai diriku, terima kasih, dan terima kasih. Kita mungkin menunggu kata terima kasih dari orang lain, tapi lupa berterima kasih pada diri kita. Padahal, kita akan seumur hidup bareng terus dengan diri ini. Berhentilah mencari sayang dan cinta keluar. Tidak ada yang bisa mencintai diri kita, kecuali diri sendiri. Titik. Penutup, optimis. Proses letting go ini memungkinkan kita untuk memberikan makna yang baru dan berbeda pada situasi, mengangkat kita dari korban yang tak berdaya menjadi pemilih yang sadar. Ingat, kita hanya tunduk pada keyakinan negatif jika kita secara sadar mengatakan keyakinan itu berlaku untuk kita. Kalau kita punya kekuatan membuat kenegatifan terwujud, maka kita juga punya kekuatan membuat yang sebaliknya mewujud. Terakhir, your feeling is your prayer, bukan pikiran, tapi perasaan kita yang sangat terbuka, nyaman, tenang, dan damai, itulah surga. Jangan menunggu surga, tapi ciptakan surga itu sekarang, di sini, saat ini. Yuk, makin terbuka pikiran dan hati kita, kurangi judgement dan kejulidan. Kita punya pelan-pelan proses ini. Final statement kita hari ini, kebahagiaan dimulai dari mengenal diri. Terima kasih sudah hadir untuk belajar bersama. Jangan lupa self-love, olahraga, and keep happy. Sampai ketemu di episode 24 playlist seni melepaskan beban batin. Kita akan bahas tentang higher self.